ada kenangan-kenangan lama, ada masa kita itu bangga jadi pengacara ini. Walaupun kita nanganin kasus kecil, orang kecil, masyarakat yang nggak mampu gitu. Ya kami rindu. Artinya Presiden Soeharto menghormati hak-hak rakyat saat itu. Tidak bertindak rejim yang bengis, jahat, tidak. Ya, bahwa di lapangan itu ada penyimpangan, awalnya nggak mau dibayar dan lain-lain, iya. Ya. Tapi begitu kita advokasi, kan kemudian mereka bayar. Tapi itu artinya bukan kebijakan negara, kan? Iya, bukan. Artinya presidennya perhatiannya ada, ya, gitu kan? Di lapangan dia salah, ada penyimpangan. Artinya bukan kebijakan negara cara itu, tapi kebijakan di lapangan. Iya. Pemirsa, kembali kita berjumpa dengan Institut Jenderal Besar Soeharto. Institut Jenderal Besar Soeharto didirikan pada 1 Oktober 2025. Institut Jenderal Besar Soeharto merupakan lembaga kajian yang fokus menggali berbagai pemimpinan Presiden Soeharto, kemudian mendokumentasikan pemimpinan tersebut. Selanjutnya, dissenering pemikiran-pemikiran mana yang masih relevan untuk dapat diimplementasikan pada hari ini dan mendatang. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu seorang tokoh aktivis 98, Saudara Erijal Caniago. Selamat datang. Selamat. Alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol tentang aktivitas sahabat ketika di zaman pergerakan. Saat itu sahabat banyak banyak kasus tentang masa kecil yang digusur oleh kekuasaan. Dan sahabat adalah salah seorang pendiri Lembaga Bantuan Hukum Nasional di Jakarta. Dan kemudian sahabat pun salah satu pendiri dari organisasi yang cukup menjadi legenda hingga hari ini, yaitu Kontras. Kalau boleh tahu, saya ingin mendengar siapa saja yang terlibat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang cukup jadi legend saat itu. Iya. Sebenarnya pendiri LBH Nusantara itu yayasan pertama di Bandung oleh Effendi Saman almarhum, Bang Paskah Irianto, ada juga Ferry Juliantono mungkin, terus ada banyak kawan-kawan aktivis gerakan di Bandung. Nah, pada saat bersamaan saya masuk LBH Jakarta itu 93, 94, kemudian saya bikin kantor pengacara yang ada, saya ada divisi unit Jakarta Profesi. Nah, itu saya dibantu oleh dua sahabat saya angkatan saya di LBH Jakarta, itu Sony Maulana Sikumbang. Dia sekarang ahli perundang-undangan di UI dan kabarnya udah profesor gitu kan. Terus ada satu lagi itu Ridwan Sukmana, itu dari IAIN Ciputat. Waktu itu ada 4 tokoh di Ciputat itu, Formaci namanya. Mungkin sekarang ini ada Raya Rangkuti gitu kan, 5 gitu kan. Nah, dengan aktivitas pembelaan kasus-kasus penggusuran dan lain-lain, akhirnya berkenalanlah dengan Bang Efe. Yang bikin menarik saya dari Bang Efe itu, dia bilang, Zal, gue ini demonstran, pengacara itu ya cuman sekedar aja gitu loh. Nah, pada intinya kemudian sepakat bahwa di Jakarta itu didirikan LBHN Jakarta dan saya sebagai direktur pertama. Nah, Jakarta ini punya otonom, jadi saya dikasih wewenang untuk mengangkat direktur atau memecat direktur. Ya paling enggak intinya punya wewenang inilah veto. Nah, generasi pertama LBHN Jakarta itu ada
kepala divisinya ya, itu ada Trimedia Panjaitan. Yang kemudian jadi ketua komisi 3 itu? Ya, di Oke. PDI. Kemudian ada Mehbob. Ya. Mehbob waktu itu juga di SBSI. Kemudian sekarang ini saya ketemu. Dia waktu di MK kemarin itu dia ternyata di Demokrat. Gitu, tim hukumnya. Nah, kemudian ada juga Sony Maulana Sikumbang. Dia kemudian dapat inspirasi untuk sekolah perancangan perundang-undangan, dan kemudian pulang itu dia pegang badan pengkajian hukum UI, dan bahkan itu menjadi perancang perundang-undangan. Yang saya dengar 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu beliau itu udah jadi profesor. Kan. Nah, ada satu lagi, ada Ridwan Sukmana. Kalau Desmond, nah gimana? Itu. Kemudian juga ada yang namanya Desmond J. Mahesa almarhum. Dia waktu itu wakil saya. Gitu. Dia dari Kalimantan. Ya. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Nah, kemudian itu generasi pertama tuh. Ya, generasi pertama. Kemudian generasi LBHN generasi keduanya siapa saja? Nah, generasi kedua LBHN itu ada namanya Yayan Sofyan alias Boteng. Itu yang kemudian saya angkat jadi kepala divisi tanah. Ada kemudian namanya ini kawan-kawan yang aktif terlibat di advokasi Sutet, 10 desa di Bogor ya, Cibentang. Itu ada Yayan Sofyan yang kemudian saya angkat untuk jadi kepala divisi pertanahan. Ada namanya Adian Napitupulu. Dia masuk struktur Adian Napitupulu di LBHN atau hanya ikut relawan advokasi di Cibentang? Waktu itu belum. Jadi ini ada kan tahapan-tahapan divisi gitu kan, ada tim. Intinya Adian cukup intens lah di ini ya, di Sutet itu. Nah, terus ada juga ceweknya. Ada juga namanya Alexander Spinoza. Belakangan dia pernah advokasi soal ini, protes soal pajak itu di era reformasi ya. Nah, terus ada cewek-cewek ya, salah satunya Deti Arsanti, gitu kan. Sekarang di Komnas Perempuan. Nah, generasi ketiga itu ada Miksil Minamunir, ada di generasi kedua tadi ada ini Iwan Sumule. Iwan Sumule ini yang sekarang jadi jabatan apa tuh? Iya, saya Oke. Apa? Nah, Iwan Sumule ini jadi apa di LBHN dia itu? Kepala divisi atau direktur atau wakil direktur? Zaman saya sama dengan Adian. Cuma kalau Adian lebih intens, lebih duluan, dia terlibat di Sutet. Kalau si Iwan Sumule ini dia menjelang 97 ujung, menjelang 98 itu waktu nanganin anak-anak UKI yang demo tangkap tuh. Nah, Iwan Sumule ini koordinasi dengan saya. Waktu itu kan saya sudah jadi pendiri Kontras juga, direktur LBHN juga. Jadi waktu itu kita bikin di samping ada divisi-divisi, ada unit-unit lapangan gitu kan. Gitu. Iwan Sumule di LBHN dalam strukturnya jadi apa? Waktu zaman saya belum kepala divisi. Kemudian kemudian zaman abis saya ada Bismo Protonggopati, kemudian ada Desmond. Nah, itu banyak. Ada Ilham Yunda, ada juga Iwan Sumule, ada ini. Nah, saya nggak tahu persis jabatan kawan-kawan waktu itu ya. Baik. Sahabat pernah mendirikan LBH Nusantara, kemudian Kontras di era Presiden Soeharto. Konon dalam benak kaum Z, kaum Gen Z, kaum milenial di era Presiden Soeharto, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dibatasi. Tapi nyatanya begitu mudahnya
sahabat mendirikan organisasi untuk perlawanan justru. Iya. Gimana itu Iya. kenyataannya? Ada tadi yang saya kira orang yang seperti ini historis lah. Oh, historis. Iya, karena gini. Waktu kita advokasi Sutet di daerah Bogor itu, almarhum Desmond itu sempat kehilangan KTP, tapi kita tetap ke lapangan kan, demo segala macam ya, adalah pemeriksaan. Habis itu periksa, nah dia nggak punya KTP. Kemudian saya sampaikan waktu itu dengan Danrem gitu kan, ketemu Danrem waktu itu. Saya bilang bahwa Desmond adalah bagian dari kami LBH Nusantara, dan saya tunjukkan dia punya kartu identitas dari LBHN. Ya alhamdulillah, itu clear, nggak ada masalah. Jadi aparat militer pun menghormati. Iya. Teman-teman padahal saat itu sedang melakukan perlawanan terhadap kebijakan negara kan. Iya. Karena negara bikin Sutet kan. Iya. Saluran tegang tinggi kan Iya. di Cibentang. Iya. Tapi kemudian yang terlibat pun di situ ditangani oleh militer langsung. Iya. Tapi teman-teman tidak dilakukan kriminalisasi dan represi. Enggak. Bahkan yang menarik dari situ, pohon pisang dibayar, durian dibayar, kelapa dibayar, tanah dibayar full. Itu ketika era Soeharto. Presiden Soeharto. Itu tahun berapa itu? Advokasi Sutet itu 95-96. 96. Pertengahan 96 ke depan, karena kan almarhum Desmond itu di awal 96 ya. Ya. Jadi itu dapat ganti rugi tahun berapa itu? Itu di 96. 96. Ya. Artinya Presiden Soeharto menghormati hak-hak rakyat saat itu. Iya. Tidak bertindak rejim yang bengis, jahat, tidak. Iya, bahwa di lapangan itu ada penyimpangan, awalnya nggak mau dibayar dan lain-lain, iya. Ya. Tapi begitu kita advokasi, kan kemudian mereka bayar. Tapi itu artinya bukan kebijakan negara kan? Iya, bukan. Artinya presidennya perhatiannya ada, gitu kan. Di lapangan biasalah ada penyimpangan. Artinya bukan kebijakan negara secara utuh, tapi kebijakan di lapangan. Iya. Oke. Sahabat, kita ingin tahu sahabat sebagai advokat di era Presiden Soeharto udah menjalankan profesi itu, bahkan sahabat jadi direktur Lembaga Hukum Nusantara. Kita ingin tahu supaya pemirsa jadi tahu bagaimana penegakan hukum di zaman Presiden Soeharto ketika tahap penyidikan di kantor kepolisian, kemudian tahap di kejaksaan, tahap penuntutan, kemudian tahap peradilan berhubungan dengan majelis hakim. Bagaimana suasana saat itu? Apakah representatif atau simpatik mereka itu? Bagaimana? Coba silahkan. Iya, kalau zaman itu menarik ya. Kita sebagai pembela ngelawan kebijakan negara. Di tingkat kepolisian itu wibawa kita sebagai advokat, sebagai pendamping rakyat yang kita dampingi ada. Mereka menghormati kita. Dan gitu pun kami waktu itu sangat menghormati polisian, karena mereka terbuka, mereka pelayan rakyat, pelayan masyarakat, artinya ya soal namanya perkara, perdebatan itu biasa, tapi bahwa mereka nggak protektif, nggak anti dengan kita gitu loh, yang dianggap berbeda, berseberangan politik gitu ya, kepentingan. Gitu. Jadi saat itu ada hubungan kayak mitra catata, ada hubungan sederajat. Iya. Walaupun saat itu belum ada undang-undang advokat. Iya, belum ada. Dan pada saat itu terkenal represif. Iya. Tapi kenyataan pada hukumnya relatif simpatik. Simpatik. Artinya saat itu ya mereka juga bisa memaklumi dalam kepentingan bahwa kita bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, walaupun itu boleh dibilang nggak ada. Istilahnya kita itu dianggap teroris atau nggak ada. Jadi saat itu kepolisian simpatik, relatif profesional. Benar nggak? Iya. Kemudian dibandingkan dengan era sekarang, era setelah 98 sampai sekarang, gimana? Ya kalau masih perlu pakai jadi advokat kan? Iya. Coba bagaimana perasaan? Iya, kalau huru-hara 98 itu ya kita jadi sedih gitu kan, kalau udah kasus-kasus yang
kritik pemerintah atau apa, kita ini seolah-olah ini penjahat gitu loh, seolah-olah teroris gitu loh. Jadi nggak lagi menempatkan kita ini untuk mencari kebenaran gitu loh. Walaupun memang kebenaran itu di pengadilan, cuman paling nggak orang diposisikan tersangka itu kan ada risiko. Tapi posisi advokat apakah masih setelah ada udah advokat dihormati atau tidak dihormati? Justru sesudah ada undang-undang advokat itu, ya kalau yang saya ngelihat, bukan ngelihat, ya, pengalaman kan beda kalau ngelihat yang saya jalani gitu ya. Ya kurang ada kesetaraan di situ. Dan ya itu yang saya bilang tadi, kesannya kita ini membela orang bersalah gitu kan. Dan rasa hormat terhadap pengacara itu sangat kurang. Itu polisi atau kejaksaan? Ya mau di polisian ya di kejaksaan, di pengadilan juga parah juga. Kalau di pengadilan itu parahnya sekarang itu, kalau kita nanganin kasus-kasus rakyat, kasus-kasus kecil, kasus-kasus ini, kita dianggap kayak pengacara kacangan, seolah-olah perkara klien kita ini nggak penting gitu loh. Tapi kalau yang kasus itu dirasakan oleh sahabat ketika berpraktek. Ya, saya melaksanakannya sendiri. Ya, dirasakan. Apakah hanya perasaan subjektif sahabat atau dialami juga oleh teman-teman advokat yang lain? Ya, saya kira cukup dirasakan, dan klien saya juga, kok kayak gini sih? Katanya reformasi gitu loh. Ya. Nah, sahabat tadi menarik, tidak menyebut pasca reformasi, tapi menyebut pasca huru-hara. Kenapa tidak menggunakan diksi reformasi, tapi menggunakan diksi huru-hara? Iya, karena kalau saya ngelihat memang di 98 itu peristiwanya lebih bersifat huru-hara. Jadi kalau namanya reformasi kan seharusnya perbaikan dalam tatanan kenegaraan, terus tatanan perbaikan penegakan hukum, pelayanan masyarakat oleh birokrasi, penyelenggara negara gitu. Kalau itu malah menyedihkan sekarang, feodal, dan seolah-olah negara ini miliknya gitu loh. Itu yang dirasakan dan dilihat. Iya. Nah, sahabat sebagai penegak hukum, yang ingin saya tanyakan, kondisi penegakan hukum era Soeharto dan kondisi penegakan hukum era pasca huru-hara itu lebih bagus mana? Era Pak Harto. Dan saya senang sekali. Ada Institut Jenderal Besar Soeharto. Paling enggak ada kenangan-kenangan lama. Ada masa kita itu bangga jadi pengacara gitu. Walaupun kita nanganin kasus kecil, orang kecil, masyarakat yang nggak mampu gitu loh. Ya kami rindu. Minimal saya sendiri lah, saya rindu. Ada pengalaman sahabat mengenai perkara yang mengganjal, yang kelihatannya tidak ditangani baik ketika pasca huru-hara ini. Kasus mana yang jadi sebenarnya banyak, dirasakan. Tapi salah satunya ya, dulu itu saya pernah tangani kasus petani tambak di daerah Pedes, Rengas Dengklok gitu kan. Ternyata itu program Pak Harto, nggak tahu 88 atau 84. Jadi ada penggantian murah gitu kan, tapi kemudian dijadikan tambak, dibangun menjadi tambak, ada ini talang air segala macam gitu kan. Nah kemudian tambak itu dikelola oleh petani. Bahkan untuk bantuan-bantuannya pun dari ada bantuan lah untuk pembibitan dan lain-lain. Tapi nah ketika saya tangani itu, saya kan pernah juga di Institut Bondan Gunawan pasca itu, yaitu kelompok diskusi kawan-kawan yang di situ. Di generasi saya itu, kalau Gemen itu generasinya ketua presidiumnya Ayi Vivananda. Kita ingin tahu tentang bagaimana itu proses di Pedes itu. Mas Bondan waktu itu
Ya akhirnya kita tangani itu. Jadi masyarakat, petani, tambak itu tidak menikmati apa yang sebenarnya oleh Pak Harto itu untuk mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi zaman Pak Harto mereka sejahtera. Sejahtera. Tapi setelah Huru-Hara 898, iya. Justru bagaimana kondisinya? Mereka nggak mampu untuk ngurus sertifikat. Begitu kita gugat, kita kalah dengan kok jadi milik Departemen Kelautan itu gimana ceritanya? Jadi gitu justru dirampas oleh negara gitu. Iya. Dan kemudian, iya. Ini cerita pasca 98. Iya, penanganan ini pasca 98. Justru negara nggak ngerampas. Iya. Dan kemudian kan dikerjakan samakan dengan swasta, entah siapa gitu. Memang waktu itu ada berapa nama lah yang kita ini, tapi ya kita ngelihat masyarakat itu udah capek gitu kan. Bahkan ada dana perjuangannya akhirnya kan juga ini habis juga gitu loh. Pada waktu itu. Sahabat, kita sebenarnya ingin panjang ngobrol dengan sahabat, menarik, namun karena waktu juga kita harus berpisah. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Institut Jenderal Besar Soeharto mengucap terima kasih kepada pemirsa yang mengikuti acara ini. Sekian.